Sering nggak sih kita mikir, kenapa ya setiap bidang ilmu itu kok kayak punya bahasanya sendiri? Nah, hari ini kita bakal coba bongkar misteri jargon ini lewat satu kata kunci dari tradisi Islam, tasawuf, atau yang mungkin lebih kita kenal sebagai sufisme. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu seberapa kuatnya sebuah kata. Terus kita coba petakan gimana sih ilmu pengetahuan dalam Islam itu diatur. Dan puncaknya kita bakal fokus ke kenapa istilah tasawuf ini sampai perlu diciptakan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, dengan sebuah pertanyaan simpel tentang cara kerja ilmu pengetahuan. Kita semua pasti pernah dengar kan, dokter atau pengacara ngomong pakai istilah-istilah yang bikin kita bingung. Tapi sebetulnya apa sih tujuan mereka punya bahasa sendiri kayak gitu? Jawabannya cuma satu kata, presisi. Nah, dalam tradisi Arab ada konsep keren buat ini, namanya istilah. Coba deh bayangin, ini tuh kayak kita bikin sebuah kata kunci khusus buat ngebuka sebuah ide yang rumit jadi lebih simpel dan spesifik. Loh, kok tiba-tiba ada anjing Pavlov? Tenang, ini nyambung banget. Gini cara kerjanya. Sama kayak bunyi lonceng yang lama-lama bikin anjing itu ngiler dengan sendirinya, sebuah istilah teknis itu sengaja dikondisikan biar bisa memicu makna yang super presisi di kepala para ahlinya. Jadi, kata itu jadi semacam jalan pintas mental. Dan ternyata ini bukan ide kemarin sore loh. Cendekiawan sekelas Ibnu Qayyim udah bilang dari dulu kalau setiap bidang ilmu itu ya butuh kamusnya sendiri. Biar apa? Biar ilmunya bisa dibangun dan disebarkan dengan efektif. Nah, dengan pemahaman itu, yuk kita lihat gimana konsep ini diterapkan di dalam ilmu-ilmu Islam tradisional. Sama persis kayak ilmu modern yang punya biologi, fisika, kimia, keilmuan Islam juga punya petanya sendiri. Ada bidang-bidang yang jelas, masing-masing punya fokus studinya, istilah-istilah khususnya, dan tentu saja gelar untuk ahlinya sendiri. Oke, dari sini kita masuk ke pertanyaan utamanya, istilah tasawuf ini datang dari mana sih? Dan kenapa sampai harus ada? Jadi gini ceritanya, dulu orang sering pakai kata-kata kayak zahid atau abid buat nyebut orang yang soleh. Tapi makin kesini kata-kata itu jadi terlalu umum, maknanya jadi encer, siapa aja bisa ngaku-ngaku. Nah disitulah muncul masalah, butuh sebuah istilah yang lebih tajam, yang lebih spesifik buat nandain disiplin ilmu tentang spiritualitas ini. Tapi tunggu dulu, bikin istilah baru itu ternyata nggak bisa sembarangan. Biar bisa diterima, sebuah istilah teknis itu harus patuh sama serangkaian aturan yang ketat. Yap, ternyata ada aturan mainnya. Dan ini serius banget. Biar dianggap sah, sebuah istilah baru itu harus jelas, nggak ambigu, nggak boleh punya konotasi jelat, dan yang paling penting harus disetujui sama para pakar di bidang itu. Ini nunjukin betapa mereka sangat menjaga integritas sebuah ilmu. Dan setelah melewati saringan super ketat ini, para ulama pun setuju. Istilah tasawuf ini lolos sensor. Istilah ini memenuhi semua syarat, dan dengan begitu, statusnya sebagai sebuah bidang ilmu yang sah jadi makin kokoh. Biar makin kebayang, coba kita dengerin gimana salah satu tokoh awalnya, Al-Rudbari, ngejelasinnya. Beliau langsung menghubungkan istilah sufi dengan kondisi spiritual dan metode yang sangat jelas. Oke, kita udah ngomongin soal istilah, aturan main, tapi sebenarnya buat apa sih semua ini? Apa tujuan besarnya? Ternyata istilah ini lahir untuk memberi nama pada salah satu dimensi paling fundamental dari keyakinan itu sendiri. Ini semua berakar pada sebuah konsep yang indah banget dari Nabi Muhammad, di mana beliau ngejelasin kalau agama itu punya 3 bagian utama. Islam, yaitu perbuatan kita, iman, yaitu keyakinan kita, dan ihsan, yaitu kondisi batin kita. 3 pilar ini, perbuatan, keyakinan, dan kondisi batin, bukanlah sesuatu yang terpisah-pisah ya. Mereka ini satu paket komplit, satu kesatuan utuh yang membentuk seorang manusia seutuhnya. Nah, disinilah tasawuf mengambil perannya. Ia menjadi nama untuk ilmu yang secara khusus mengurusi pilar ketiga itu, yaitu ihsan. Jadi ini bukan tambahan dari luar, tapi bagian inti yang tak terpisahkan dari tradisi. Pada akhirnya, para praktisinya sendiri mendefinisikan tasawuf ini sebagai ilmu suluk atau ilmu tentang adab dan tata krama yang benar dalam perjalanan spiritual menuju Tuhan. Jadi, lain kali kita dengar istilah yang kedengarannya asing atau jargon, jangan langsung dianggap sebagai tembok penghalang. Coba deh lihat itu sebagai sebuah kunci. Kunci yang dirancang dengan sangat presisi untuk membuka pintu ke sebuah dunia pengetahuan yang benar-benar baru.